Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Dedi Sutadi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bucik, dan yang saya hormati Ibu Bapak SDN 1 Bucik dan juga Bapak Wawan Gunawan selaku calon guru penggerak dari SDN 1 Bucik. Untuk urutan acaranya yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah dari Bapak Dedi Sutadi SPD. Terus acara selanjutnya dari pemaparan materi dari Bapak Wawan Gunawan SPD selaku calon guru penggerak SDN 1 Bucik, dan yang selanjutnya yaitu pertanyaan dan juga discussion, lalu penutup dan doa. Kita mulai singkat acara, kita mulai saja. Untuk acara pertama yaitu sambutan dari Bapak Dedi Sutadi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bucik. Kepada Bapak Dedi Sutadi, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Terima kasih disampaikan kepada pengacara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara di depan rekan-rekan guru. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Bucik, yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Pak Wawan Gunawan selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang dalam hal ini sedang melaksanakan pembelajaran kegiatan PGP angkatan 11. Mudah-mudahan dilancarkan dan bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir. Seperti biasa pada setiap hari Sabtu kita melaksanakan kegiatan kelompok belajar di SDN 1 Bucik. Dan kebetulan hari ini ada Pak Wawan Gunawan yang nanti akan menyampaikan materi tentang budaya positif, yaitu modul 1.4 di pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan oleh Pak Wawan selaku CGP bisa bermanfaat bagi kita semua selaku guru, dan juga nanti bisa diterapkan di SDN 1 Bucik, yang mana materi budaya positif ini sangat baik sekali terutama untuk kekondusifan di kegiatan pembelajaran di SDN 1 Bucik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wawan mudah-mudahan nanti dalam pemaparannya Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik dan bisa melaksanakan atau mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di pembelajaran ini. Untuk selanjutnya nanti Pak Wawan saya berikan waktu seluas-luasnya, silahkan memaparkan materinya, dan Bapak Ibu Guru silakan nanti berdiskusi dengan Pak Wawan dalam materi budaya positif di pendidikan guru penggerak tersebut. Nantinya mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik dan bisa nanti daftar untuk menjadi calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Kebetulan di angkatan 12 sudah dibuka, tetapi untuk Kabupaten Cirebon itu tidak ada kuotanya, Pak Har Angkatan 12 itu sudah dibuka, sudah ada pembukaannya, tetapi untuk Kabupaten Cirebon itu tidak ada kuotanya. Mudah-mudahan nanti segera di angkatan 13 Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas kehadirannya. Mari kita menyimak apa yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Wawan tentang materi budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan kelompok belajar kita
di SDN 1 Bujur ini terus berjalan demi peningkatan mutu pendidikan di SDN 1 Bujur. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan hatur nuhun kepada Bapak Dedi Sitapi. Selanjutnya yaitu acara selanjutnya dari Bapak Wawan Gunawan selaku calon guru penggerak yang akan memaparkan budaya positif. Kepada Bapak Wawan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dedi Sutati, SDN 1 Bujur, serta rekan-rekan semua yang telah menunjang untuk jalannya acara rutin kita latihan bersama untuk PTN ataupun lain-lainnya, yang termasuk ini hal-hal positif yang mesti rutin dijalankan di setiap minggunya, setiap bulannya ataupun di setiap tahunnya. Dalam hal ini budaya-budaya positif perlu diterapkan juga kepada anak-anak didik. Ya, jadi kita langsung aja ya, karena durasinya memang terbatas. Jadi untuk penerapan budaya positif kepada anak, mulai dari bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana menangani anak yang tidak disiplin. Untuk saat ini kita menggunakan metode-metode yang lebih berpihak kepada anak. Bukan berarti anak itu dialem. Jadi kita mencoba mengeksplor kemampuan anak, karakter anak. Itu tidak bisa kita pukul rata sama semua, satu kelas ataupun malah satu sekolah. Jadi seolah-olah harus disiplin, harus nilainya besar atau lain-lain. Jadi dalam hal ini kita menangani anak itu tidak bisa dengan cara menghukum, menghakimi, ataupun dengan cara pembiasaan kita yang dulu itu memberi penghargaan kepada anak yang berprestasi. Yang saya anggap awalnya itu memang bagus dan ternyata kurang bagus, karena ketika kita memberikan penghargaan kepada si A, itu akan cenderung mendapatkan pemikiran negatif dari teman-teman yang lainnya. Seperti ada keberpihakan dari guru, bukannya kita berpikir untuk kalau ada yang berprestasi kita akan terdorong lebih maju, ternyata tidak. Jadi dalam budaya positif ini di aksi nyata, sehingga angkatan 11 kebetulan dari Pamulakan ada 4 atau 5 Pak Sasko, Pak Poliani, Pak Haji. Latar belakangnya itu penerapan perilaku disiplin di sekolah dirasa berdasarkan motivasi ekstrinsik dari dalam. Warga sekolah yang menerapkan kedisiplinan hanya karena faktor luar, seperti ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah, atau karena takut akan hukuman. Ini budaya yang umum, yang sering ataupun yang sudah dilalui atau terjadi. Jadi pembiasaan perilaku positif yang diterapkan semacam itu bukan didasarkan pada kesadaran diri. Kondisi semacam itu memerlukan peran atau nilai kontrol guru untuk menggerakkan kesadaran.
kesadaran diri dalam kedisiplinan seluruh warga sekolah sebagai sebuah kebutuhan. Ini artinya bahwa kedisiplinan seharusnya menjadi jiwa seluruh warga sekolah dalam semua aspek. Diharapkan nantinya kelak tumbuh budaya positif yang sinergi, yang merupakan karakter seluruh warga sekolah untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Untuk sekarang kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila, warga sekolah, komunitas praktek, komunitas itu kita sudah ke sana arahnya. Makanya kita diusahakan menguasai PMM itu karena arahnya ke pelajar Pancasila, ke kurikulum Merdeka Belajar. Untuk langkah aksi nyata sama guru penggerak berikut. Satu, saya memohon izin kepada kepala sekolah. Kedua, membuat keyakinan kelas. 3, mengeluarkan kebiasaan positif. 5S, senyum, sapa, ya, itu pembiasaan yang tiap hari dilakukan. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan kedisiplinan sekolah. Tolak ukur untuk keberhasilan. 1, murid menerapkan keyakinan kelasnya. Di sini ini hal yang baru, yang menurut saya nih, keyakinan kelas sepertinya masih jarang untuk dilaksanakan ya. Harusnya setiap kelas itu tidak membuat peraturan, tapi membuat keyakinan kelas. Anak-anak diminta untuk kesepakatan kelas. Jadi dalam penulisan kesepakatan kelas pun kita dihindarkan dari kata-kata yang kalimatnya jangan, dilarang. Kita hindarkan, tidak boleh, itu tuh jangan. Tapi lebih ke yang masuk kalimat-kalimat positif ajakan, tapi anak itu bisa bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Itu bagian dari disiplin. Ini keyakinan kelas. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Karena hal-hal positif ada di dalamnya. Tidak lagi dilarang keluar kelas ataupun dilarang membawa HP. Tidak seperti itu lagi. Sekarang kita lebih pendekatan yang seolah-olah anak didik itu dekat dengan kita. Jadi kita mengekspor anak jangan seperti antara kamu dan saya, jangan. Sekarang jadi saya dekat, ya kita anak itu. Jadi yang ketiga, seluruh warga sekolah datang ke sekolah tepat waktu, murid mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu bagian dari kesepakatan kelas. Ini sebagai pemahaman saja, nanti sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu modul 1 jadi 4 tentang disiplin, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada hal-hal yang menarik untuk Anda dibaca. Di sini kemarin kebetulan P3K berkumpul dalam suatu komunitas pembinaan guru P3K ya, itu dalam komunitas kemarin berjalan, ada salah satu guru yang menanyakan tentang siswanya, bagaimana ketika anak itu hiper, bagaimana ketika anak itu tidak mau belajar, selalu ingin keluar, ini selalu maunya pegang HP. Bukannya tidak boleh, tapi tetap
tetap kita harus dalam pengawasan pengawasan guru. Pendekatannya tidak langsung diambil HP-nya atau diperingatkan besok jangan bawa HP, tidak. Mungkin dengan cara lain anak itu mengembangkan potensi bakatnya. Jadi dituntut anak-anak siswa belajar itu dituntutnya mengeluarkan bakatnya, menunjukkan bakatnya. Mungkin dengan cara itu, dengan cara membawa HP, bukan jangan dilihat dari segi nakalnya. Di balik nakalnya itu ada apanya. Sama halnya anak yang ketika kurang dalam pelajaran di kelas, tapi mahir dan bagus prestasinya di olahraga, berarti kan ada nih hal-hal seperti ini nih. Ada di anak itu, jadi ambil nilai plusnya. Jangan sebuah kekurangannya itu adalah paten anak itu bodoh, bukan. Ada kelebihan, makanya kenapa orang cacat diberi kelebihan lebih dari orang yang tidak cacat? Karena sudah kodratnya orang yang cacat akan diberi dan kekurangannya itu akan diberi 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari kekurangannya itu, yang tidak mungkin saya bisa lakukan oleh orang cacat itu, seperti nyuci piring pakai kaki itu. Jadi dari hal-hal positif itu kita ambil, jangan melihat anak dari kekurangannya, tapi makanya untuk selalu berpikir positif. Disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita menghendaki anak-anak itu disiplin. Padahal anak itu memang suruh masuk pengennya keluar, suruh baca pengennya makan. Oh, tidak boleh? Tidak boleh, tapi ada hal apa di balik itu? Jangan dihukum. Suruh masuk, suruh berdiri, jalan telinga sudah tidak berlaku lagi. Ya, untuk mendisiplinkan anak itu tidak dengan cara menghukum atau menghakimi. Manakala berhadapan ketika kita berhadapan dengan murid yang tidak mudah menerima masukan atau nasihat guru, sebagai calon guru haruslah dengan sabar menuntun perjalanan karakter murid. Nih, menuntun perjalanan karakter murid. Karakternya kan ada yang nakalnya dari rumahnya itu nakal, dari kecilnya juga nakal, sudah. Tapi itu harus dituntun, nakalnya tuh dikendalikan. Yang dinamakan nakal itu karena bersinggungan dengan orang lain. Ketika dia sendiri, apakah memecahkan botol, memecahkan TV itu dibilang nakal? Tidak. Nakal itu karena bersinggungan dengan orang lain, dibandingkan jadinya. Tapi ambil positifnya, dicari arah anak ini kenapa karakternya seperti ini. Ketika kita menanyakannya ke orang lain, itu menunjukkan kita bahwa kita tidak mampu menangani anak ini. Mestinya alangkah baiknya ketika ada menangani anak yang berkebutuhan khusus, anak yang nakal, sudah tinggal konsultasi dengan kepala sekolah, dengan pihak yang berwenang di situ, jangan sampai keluar, karena akan menunjukkan kekurangan kita sebagai guru. Berarti tidak bisa menangani anak yang demikian. Itu indikatornya. Kalau kita nanti ke kabupaten terus, Pak, bagaimana anak saya, ada anak yang begini, itu menunjukkan kekurangan kita nantinya, bahwa saya tidak mampu, atau pengetahuan kita yang belum sampai ke sana. Karena kalau yang sudah
tahu cara menangani anak dengan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi itu nanti ada menghukum, bagaimana cara menangani anak yang nakal, itu dipelajari. Kalau sudah sampai ke sana, menangani anak itu akan beda. Untuk kedua, pembentukan karakter baik pada murid memang tidak mudah. Namun jika dilakukan dengan ikhlas, dengan senang hati, tentu hasilnya menjadikan upaya pembentukan karakter murid menjadi efektif. Jadi hasil dari aksi nyata itu murid berespon positif dalam pembuatan keyakinan kelas ini mesti dilakukan untuk keyakinan kelas, dibiasakan, dan memang kalau belum dipahami bisa sharing-sharing nantinya, karena dengan keyakinan kelas itu anak itu bukan merasa tertekan atau merasa terbatasi, tapi merasa saya jangan sampai melakukan itu, saya harus bagaimana ya, jadinya begitu. Jadi bukan karena ada peraturan. Terus ini yang menjadi, pokoknya budaya positif ini jangan sampai memberi tekanan-tekanan atau anak merasa tertekan dengan sebuah aturan ataupun sebuah larangan. Jangan sampai itu intinya. Nanti untuk rencana perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang, saya akan melakukan persiapan yang lebih matang dan terstruktur, mengagendakan untuk tidak henti-hentinya mensosialisasikan budaya positif kepada seluruh warga sekolah sesuai kapasitas yang dimiliki oleh calon guru penggerak. Kemudian mengintensifkan komunikasi, kerjasama, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah, menerima inspirasi dan aspirasi murid, rekan sejawat ataupun guru-guru dalam segala hal untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikian pemaparan dari saya. Itu kesimpulannya, kita mesti selalu berprasangka, berperilaku positif, baik di sekolah, jelasnya ataupun di rumah. Jangankan dengan siswa, dengan guru-guru pun tetap berpikir positif, karena positivitas akan terjaga kalau kita selalu berpikir positif. Demikian Bapak Ibu, nanti dilanjutkan ke acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wahid. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang mengenai budaya positif, mangga. Salam. Mau nanya Pak, tadi kan katanya sebaiknya kita tidak menerapkan aturan yang katakanlah kampus strict gitu ya. Sebaiknya pakai keyakinan kelas gitu ya. Berarti itu tuh guru yang membuat siswanya kan gitu bikin kesepakatan kelas. Nah, pertanyaan saya, apakah kita masih menerapkan yang namanya hukuman dan ada hukuman, ada reward? Kan kayak dia biasanya menerapkan supaya mereka termotivasi gitu, dikasih reward apa, misalnya programnya pakai bintang kelas atau gimana. Nah, untuk adanya kesepakatan kelas ini berarti yang dua itu mesti tetap dipakai atau enggak gitu? Terima kasih. Yang lain?
Terima kasih Ibu Gita Fitriani. Jadi apakah sekarang dengan adanya kesepakatan kelas kemudian pembiasaan yang dulu-dulu menggunakan memberikan penghargaan berupa bintang kelas, terus membuat peraturan-peraturan yang apa tadi? Ya, ada hukuman. Oh, hukuman. Iya, ada sanksi. Jadi baik kelas rendah ataupun kelas tinggi, baik mulai kelas sekolah dasar sampai sekolah tingkat atas, untuk pembiasaan ini kita perbarui tanpa menghilangkan yang ada, tapi kita sempurnakan supaya memang ini maksudnya hal ranah positif apa banyak negatifnya. Tapi untuk sekarang, kenapa kesepakatan kelas itu diutamakan? Karena yang membuat peraturan yang disepakati oleh anak-anaknya, anak-anak itu minta, jangan ini. Sepakat. Jadi sesuai kemampuan anak itu. Kesepakatan kelas itu bukan membatasi. Jangan sampai seolah-olah kalau kita membuat aturan, biasanya itu batasan saya sebagai guru, bukan batasan anak. Aslinya, kalau batasan anak itu, yaitu keyakinan kelas. Anak itu kemampuannya sampai di mana, tapi boleh atau tidaknya, yaitu tergantung kesepakatan di kelas itu. Tapi kalau tidak boleh keluar itu batasan seorang guru. Kemampuan yang pasti bisa dilakukan oleh seorang guru, tapi belum tentu bisa dilakukan oleh anak. Ketemunya ya dihukum terus. Ya, jadi kesepakatan itu harus benar-benar dibuat dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Jadi kemudian untuk reward memang itu sebuah penghargaan dan memang harus kita pelajari lagi dalam segitiga diskusi itu, ada batasannya sampai mana itu dilakukan dan apakah jangan sampai dilakukan ataupun masih dilakukan tapi dalam batasan-batasan tertentu. Karena dengan penghargaan itu seolah-olah kita memotivasi anak untuk berprestasi, yang nyatanya justru membuat sekian anak yang lainnya menjadi down. Itu maksudnya. Arahnya sana. Yang termotivasi 1-2. Ya kalau itu anak yang termotivasi, yang tidak termotivasi banyak. Jadi yang termotivasinya ini yang banyak. Jadi arahnya ke sana. Nah, kenapa kita selalu harus berpikir positif? Arahnya ke sana. Ya. Nanti bisa sharing-sharing sambil di minggu-minggu berikutnya atau di acara-acara lainnya, karena kita semua tetap ini hal yang baru dan kita lakukan sedikit bertahap. Hal yang baru, apalagi saya sebagai guru olahraga yang jarang ketemu siswa di kelas, membuat kesepakatannya di lapangan. Kita kalau di kelas bagaimana ini hal-hal positif, membuat demikian hal positif harus dilakukan di tiap-tiap kelas. Hal positif ini dijalankan dan ditularkan ke yang lainnya. Kalau di lapangan yang menghias lapangan, ya demikian Bu Rita. Nanti kita tetap sharing-sharing sambil di waktu-waktu lain. Bagusnya bagaimana, enaknya bagaimana, solusinya bagaimana, dan ketetapannya seperti apa. Gitu. Ada tanggapan dari Pak? Barangkali ada tanggapan?
kita kan di kelas itu selalu disiplin dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi seperti itu, anak-anak yang seperti itu, mohon kiranya cara kita yang tepat seperti apa? Misalkan dari jangan menjadi kata yang lain atau menjadi kata-kata yang positif seperti apa gitu, supaya kita juga mempunyai kiblat yang benar. Oh ya, berarti jangan harus diganti dengan kata ini harus diganti dengan ini gitu. Ya sekiranya Bapak mohon untuk saran kepada ini. Terima kasih kepada Ibu Mbak Dewi. Jadi tadi kalau pengistilahan dari jangan itu kan ranah budaya positifnya. Bagaimana kita memberikan batasan kepada siswa, bukan larangan, tapi sebuah batasan yang bisa anak itu kalau maju batasnya tahu, di situ dia akan mundur lagi. Seperti itu maksudnya. Jangan sampai sudah tahu malah ditabrak. Itu karena aturan atau tata tertib ini itu memang peraturan. Kita beralih ke keyakinan kelas. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tahu batasan anak itu sampai di mana, ruang geraknya sampai di mana, maksudnya seperti itu. Kalau tepatnya tidak ada tepatnya, tapi adanya upaya guru membatasi atau menuntun anak itu supaya tidak sampai terjerumus lebih dalam dengan karakternya yang kurang baik bagi orang lain. Kalau anak-anak nakal untuk dirinya sendiri sih biasanya kan jajannya banyak, tapi tidak mengganggu yang lain. Dianggapnya kan nakal ya, bukan nakal untuk orang lain. Tapi tetap ini menjadi perhatian guru juga. Jadi tidak ada batasan pastinya atau tepat, begitu, tidak ada. Adanya upaya menangani anak, menuntun anak menjadi baik, itu saja. Ini tantangan guru. Iya, semua guru, bukan guru kelas 1, kelas 2 ataupun sampai kelas 6 saja. Semua warga sekolah itu tantangannya ini yang memang tidak kita sadari, bahwa ada tantangan besar, tujuan besar untuk membuat anak itu berbakat, memunculkan kreativitasnya, memunculkan prestasinya. Ini tantangan guru, bagaimana menangani anak yang berperilaku kurang baik, karena ini semua tantangan kita semua. Jadi intinya tidak ada batasan pasti untuk jangan seperti ini, tepatnya harus seperti ini, tidak ada. Tadi upaya mengarahkan, menuntun anak menjadi baik, itu saja. Demikian Bu. Anak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, tadi kan katanya sebaiknya kita tidak menerapkan aturan yang katakanlah kaku strict gitu ya. Sebaiknya pakai keyakinan kelas gitu ya. Berarti itu guru yang membuat siswanya kan gitu bikin kesepakatan kelas. Nah, pertanyaan saya, apakah kita masih menerapkan yang namanya hukum
hukuman dan apa ada hukuman ada reward kan kayak dia biasanya menanamkan supaya apa mereka termotivasi gitu dikasih reward apa misalnya programnya pakai bintang kelas atau gimana. Nah untuk adanya kesepakatan kelas ini berarti yang dua itu masih tetap dipakai atau enggak gitu. Terima kasih. Ada yang lain? Untuk Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pertanyaan? Terima kasih Ibu Gita Fitriani. Jadi apakah sekarang dengan adanya kesepakatan kelas kemudian pembiasaan yang dulu-dulu menggunakan memberikan penghargaan berupa bintang kelas, terus membuat peraturan-peraturan yang apa tadi? Iya ada hukuman. Oh, hukuman. Iya ada sanksi. Jadi baik kelas rendah ataupun kelas tinggi, baik mulai kelas sekolah dasar sampai sekolah tingkat atas, untuk pembiasaan ini kita perbarui tanpa menghilangkan yang ada, tapi kita sempurnakan supaya memang ini maksudnya hal ranah positif apa banyak negatifnya. Tapi untuk sekarang kenapa kesepakatan kelas itu diutamakan? Karena yang membuat peraturan yang disepakati oleh anak-anak itu minta, jangan ini. Sepakat. Jadi sesuai kemampuan anak itu. Kesepakatan kelas itu bukan membatasi. Jangan sampai seolah-olah kalau kita membuat aturan, biasanya itu batasan saya sebagai guru, bukan batasan anak. Aslinya, kalau batasan anak itu, yaitu keyakinan kelas. Anak itu kemampuannya sampai di mana, tapi boleh atau tidaknya, yaitu tergantung kesepakatan di kelas itu. Tapi kalau tidak boleh keluar itu batasan seorang guru. Kemampuan yang pasti bisa dilakukan oleh seorang guru, tapi belum tentu bisa dilakukan oleh anak. Ketemunya ya dihukum terus. Ya, jadi kesepakatan itu harus benar-benar dibuat dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Jadi kemudian untuk reward memang itu sebuah penghargaan dan memang harus kita pelajari lagi dalam segitiga diskusi itu ada batasannya sampai mana itu dilakukan dan apakah jangan sampai dilakukan ataupun masih dilakukan tapi dalam batasan-batasan tertentu. Karena dengan penghargaan itu seolah-olah kita memotivasi anak untuk berprestasi, yang nyatanya justru membuat sekian anak yang lainnya menjadi down. Itu maksudnya. Arahnya ke sana. Yang termotivasi 1-2. Ya kalau itu anak yang termotivasi, yang tidak termotivasi banyak. Jadi yang termotivasinya ini yang banyak. Jadi arahnya ke sana. Nah, kenapa kita selalu harus berpikir positif? Arahnya ke sana. Ya. Nanti bisa sharing-sharing sambil di minggu-minggu berikutnya atau di acara-acara lainnya, karena kita semua tetap ini hal yang baru dan kita lakukan sedikit bertahap. Hal yang baru, apalagi saya sebagai guru olahraga yang jarang ketemu siswa di kelas, membuat kesepakatannya di lapangan. Kita kalau di kelas bagaimana ini hal-hal positif, membuat demikian hal positif harus dilakukan di tiap-tiap kelas. Hal positif ini dijalankan
dan ditularkan ke yang lainnya. Kalau di lapangan ya menghias lapangan. Ya, iya, ya demikian Bu Rita. Nanti kita tetap sharing-sharing sambil di waktu-waktu lain. Bagusnya bagaimana, enaknya bagaimana, solusinya bagaimana, dan ketetapannya seperti apa. Gitu. Ada tanggapan dari Pak? Barangkali ada tanggapan? Pak Haji, tanya. Pembaca juga boleh nanya. Pak, saya izin bertanya Pak mengenai budaya iya budaya positif. Nah, ibarat kata kan kita harus mempunyai analogi ya. Analogi yang realita. Analogi yang realita itu kita kan di kelas itu selalu disiplin dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi seperti itu, anak-anak yang seperti itu, mohon kiranya cara kita yang tepat seperti apa? Misalkan dari jangan menjadi kata yang lain atau menjadi kata-kata yang positif seperti apa gitu, supaya kita juga mempunyai kiblat yang benar. Oh ya, berarti jangan harus diganti dengan kata ini harus diganti dengan ini gitu. Ya setidaknya Bapak mohon untuk sekarang lagi. Terima kasih kepada Ibu Mahmud Dewi. Jadi tadi kalau pengistilahan dari jangan itu kan ranah budaya positifnya. Bagaimana kita memberikan batasan kepada siswa, bukan larangan, tapi sebuah batasan yang bisa anak itu kalau maju batasnya tahu, di situ dia akan mundur lagi. Seperti itu maksudnya. Jangan sampai sudah tahu malah ditabrak. Itu karena aturan atau tata tertib ini itu memang peraturan. Kita beralih ke keyakinan kelas karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tahu batasan anak itu sampai di mana, ruang geraknya sampai di mana, maksudnya seperti itu. Kalau tepatnya tidak ada tepatnya, tapi adanya upaya guru membatasi atau menuntun anak itu supaya tidak sampai terjerumus lebih dalam dengan karakternya yang kurang baik bagi orang lain. Kalau anak-anak nakal untuk dirinya sendiri sih biasanya kan jajannya banyak, tapi tidak mengganggu yang lain. Dianggapnya kan nakal ya, bukan nakal untuk orang lain. Tapi tetap ini menjadi perhatian guru juga. Jadi tidak ada batasan pastinya atau tepat, gitu, tidak ada. Adanya upaya menangani anak, menuntun anak menjadi baik, itu saja. Ini tantangan guru. Iya, semua guru, bukan guru kelas 1, kelas 2 ataupun sampai kelas 6 saja. Semua warga sekolah itu tantangannya ini yang memang tidak kita sadari bahwa ada tantangan besar, tujuan besar untuk membuat anak itu berbakat, memunculkan kreativitasnya, memunculkan prestasinya. Ini tantangan guru, bagaimana menangani anak yang berperilaku kurang baik, karena ini semua tantangan kita semua. Jadi intinya tidak ada batasan pasti untuk jangan seperti ini, tepatnya harus seperti ini, tidak ada. Tadi upaya mengarahkan, menuntun anak menjadi baik, itu saja.
Demikian Bu. Kita sepakati dengan anak-anak. Bagaimana kalau anak yang terlambat nih? Nah, sepakati biar nanti ketika kita melaksanakan sanksi misalnya istilahnya itu tidak disalahkan hanya guru saja, tapi ini adalah kesepakatannya sehingga menjadi dari ketahuan menjadi keyakinan kelas. Oh iya, saya itu harus datang tepat waktu. Sudah yakin di dalam dirinya karena dengan adanya kesepakatan kelas karena sehingga tidak adanya tekanan dari sanksi ya. Timbul dari keyakinan diri sendiri, yaitu bukan karena menghindari sanksi, ya bukan karena takut dengan guru, aja menjadi keyakinan, oh saya itu harus datang tepat waktu, oh saya itu harus menyapu karena pikir sehingga pembelajarannya di dalam kelas menjadi bersih. Keyakinan akhirnya timbul keyakinan dalam dirinya, bukan takut karena sanksi, bukan takut karena guru, bukan. Timbul sendiri nanti lagi kesepakatan kelas. Seperti tadi kan ada yang ribut-ribut karena apa? Ya, nanti ada lagi misalnya lawan ada yang ribut, yang nangis, dipanggil saja. Kita akan coaching nanti belum. Nah, coaching jadi semacam bimbingan, ditanya, nah, tuh ya, kenapa tadi nangis? Ya, jangan langsung bagus. Nah, sebenarnya itu tidak boleh, ya. Sebenarnya tidak boleh kita panggil. Kenapa nangis? Apa masalahnya? Jadi sebenarnya siapa yang salah itu timbul. Terus bagaimana jika agar kami tidak nangis lagi, tidak gitu lagi? Oh ya, saya harus dengan teman harus bersikap baik, tidak boleh istilahnya apa? Dorong-dorong apa? Nah, akan timbul dari diri sendiri. Oh iya, seperti itu salah, kesadaran diri. Oh, seperti itu nantinya. Ya, jangan sesuatu. Wah, kamu itu salah. Harusnya itu tidak boleh. Dan awal-awal ya kita coba sedikit nanti ada bawang yang nanti akan menjelaskan nanti tentang coaching dan lain sebagainya. Insya Allah ada ibu nama ya. Ya, kapten yang sekarang lagi S2 ya nanti ilmunya kita serap ya, mudah-mudahan bisa mau berbagi ya, jangan sampai digagam sendiri ya ilmunya, mudah-mudahan bisa berbagi pahlawan itu dan yang lainnya juga boleh karena sudah melaksanakan webinar ya, webinar di online ya, boleh nanti bisa berbagi ya untuk apa sertifikatnya mungkin nanti ya, jadi kita berbagi boleh nggak apa-apa ya dalam forum kelompok belajar ombel ya. Boleh sambil dimakan nanti saya Bapak Ibu ya, ini ngobrol saja, ini hanya nyambung penjelasan Pak Wawan tadi ya, kan sudah selesai ini sih, sudah selesai Pak Wawan ya. Tuh sangat luar biasa Pak Wawan ya, mudah-mudahan bisa lulus ya, yang lain juga bisa mengikuti ya. Nanti angkatan berapa? Angkatan 13 mungkin ya, kalau 12 itu belum ada keluarganya untuk Kabupaten Cirebon 12 ya. Iya, Bang 12. Maka sambil dimakan tidak apa-apa, ini sambil ngobrol saja. Itu dari kesempatan. Yang telah memberikan materi budaya positif pada hari ini, kita bisa mengulas tentang materi budaya positif, cara penanganannya, upayanya dan sebagainya. Kita langsung aja tutup pada acara hari ini, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Siap berangkat? Siap. Oke, 1, 2, 3.
Ayo aktif semuanya aktif. Jangan diem aja. Ayo gerak. Berpindah tempat. Mencari kegiatan. Tambah jauh. Yo. Awas le dikunci beli dikunci Cici. Ada garis sama. Siap. Lihat dari depan. Awas, lihat baris. Awas, tahan satu. Tahan. Satu kosong. Siap. Siapa mau ngegulung siapa? Siapa pertama ngegulung? Ali. Ya wes, Ali satu ya. Jaling-jaling siap. Takon siap dorong. Siap. Wis. 1-0. Hormat semua ke depan. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat pembina upacara. Untuk amanat, silakan di depan. Gerak. Tong sampah ya disediakan oleh Bapak. Tong saya yang belum bisa baca itu kelas gede tuh, kelas tinggi. Tolonglah Bapak Ibu guru dilatih membacanya. Kasihan kalau ya anak-anaknya udah nggak bisa baca tuh, kasihan kalau lulus dari SN1 tuh belum bisa baca. Itu namanya apa? PR ya. Kasihan. Jadi 6 tahun nggak bisa baca. Jadi tolonglah Bapak Ibu guru untuk kelas tinggi dilatih atau di atau privat tuh yang belum bisa baca ya. Itu yang ketiga, ini harapnya kalau ya dia tadi tiketnya datangnya lebih awal ya, udah dulu karena udah siang ya. Makanya tuh pada Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan